Para pemirsa, kita ketemu lagi di Debat Dhamma TV yang tidak bosan-bosannya untuk melestarikan seni tradisional. Dan untuk kali ini di dalam pembahasan kami mengetengahkan Hari Sumpah Pemuda. Betapa naifnya kalau para pemuda kita sudah lupa bahwa ada suatu deklarasi menyatukan diri di dalam suatu nusa, di dalam suatu wilayah, menyatukan diri di dalam membentuk suatu bangsa, lalu menyatukan diri di dalam persatuan bahasa. Artinya apa, saudara? Bahwa pada saat dideklarasikan sudah ada ide-ide dasar untuk bisa mempunyai rumah yang namanya NKRI. Dan dalam ide dasar itu juga mereka menyatukan diri lebih kurang 350 suku bangsa di Nusantara ini bisa menjadi satu dengan menamakan diri bangsa Indonesia. Dan dengan bahasa persatuan Indonesia, tidak berarti di bahasa daerah masing-masing itu menjadi hilang. Untuk ini saya bertanya kepada Pak David, Pak ya, sebagai akademisi, Pak ya. Banyak hal yang sering dibicarakan tentang bahasa persatuan, Pak ya. Kita memiliki lebih kurang 17.000 pulau dan berbagai macam suku, seni budayanya juga macam-macam. Namun alangkah naifnya bahasa persatuan ini malah ada beberapa suku yang tidak mengenal. Tidak mengenal berarti tidak secara keseluruhan, Pak ya. Sedikit sekali dia mengerti tentang bahasa itu. Kira-kira dari akademisi, Pak, apa yang akan diperbuat untuk melestarikan yang namanya tiga tadi, dari mulai nusanya, dari mulai bangsanya, dan termasuk terakhir yang paling sulit ini mengenai bahasa persatuannya. Monggo Pak David. Baik, jadi gambaran Indonesia secara keseluruhan dengan berbagai heterogenitas itu saya melihat ada di NTT. NTT itu begitu banyak suku dengan bahasanya masing-masing, sebenarnya begitu. Begitu juga berbagai banyak etnis, suku bangsa, budaya, bahasa, agama dan sebagainya. Sering satu bahasa atau satu suku tidak mengerti bahasa dari suku yang lain. Dan disitulah sebenarnya peranan bahasa persatuan ini, bahasa Indonesia. Sehingga memang di NTT sampai di pelosok itu yang saya tahu, itu memang mereka sudah bisa berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang bisa mempersatukan suku-suku itu. Dan ini sebenarnya saya sedikit melihat ada sedikit lebih maju dari kadang-kadang di Jawa bagian pedalaman itu kadang-kadang tidak bisa berbahasa Indonesia, itu ada. Nah, sehingga ini gambaran di NTT seperti itu. Dan masyarakat NTT yang begitu berbeda tetap merasa satu, sehingga mereka pakai istilah Flowamora, itu merasa sebagai satu keluarga besar. Dan mereka tetap melihat ya NTT ini adalah bagian dari Indonesia yang utuh itu. Karena rasa cinta terhadap wilayah NTT itu, rasa cinta sebagai keluarga NTT itu juga merupakan kesatuan dan rasa cinta terhadap bangsa keseluruhan ini. Dia harus merasa satu dengan keseluruhan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira poinnya seperti itu. Terima kasih Pak David, terima kasih. Indah sekali para pemirsa bahwa ternyata NTT itu menurut Pak David, yang asli NTT ya Pak David ya, bahwa NTT itu merupakan gambaran Indonesia kecil gitu ya. Saking banyaknya suku, banyaknya bahasa bermacam-macam, namun juga kesatuannya juga sangat terjaga. Dan saya kepada Romo ya, Romo Bonifacius, di dalam tata cara adat Romo, saya banyak dengar dan saya mempelajari bahwa di NTT itu sebelum acara-acara ritual resmi menurut agama itu masih ada upacara-upacara adat. Kalau menurut Romo,
sebagai seorang biarawan, bagaimana tanggapan Romo? Ya, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terakhir, mungkin saya singgung sedikit berkaitan yang disampaikan Pak David tadi. Karena kebetulan saya ini orang yang belajar khusus bahasa. Ya, jadi saya paham betul konteks bagaimana sebenarnya perkembangan bahasa Indonesia untuk wilayah Indonesia. Dan betul, saya sepaham dan sependapat dengan apa yang disampaikan Pak David bahwa NTT justru keragaman sukunya memungkinkan bahasa Indonesia itu menjadi satu-satunya alat yang mempersatukan. Di sana justru keanekaragaman itu dimaknai sebagai sebuah rahmat yang memungkinkan nilai persatuan dari bahasa Indonesia itu betul dimaknai secara utuh. Dan kesan saya ketika saya kuliah di Jogja, sekarang kuliah di Malang, kesan komentarnya apa? Orang NTT bahasa Indonesianya bagus. Ya. Itu artinya saya melihat itu tadi dari segi kemajemukan sukunya memungkinkan tuntutan hadirnya satu bahasa, dan itu adalah bahasa Indonesia. Ya, meskipun nanti terlepas dari dia bahasa baku atau tidak, tapi bahwa dia bisa berkomunikasi yang baik dengan bahasa Indonesia, itu untuk saya satu rahmat yang perlu kita syukuri dengan adanya Sumpah Pemuda. Lalu berkaitan dengan pertanyaan yang berikut yang ditujukan kepada saya menyangkut bagaimana sebelum ritus keagamaan resmi, lalu pasti ada ritus-ritus yang mendahului itu, dan itu saya pikir tidak bertentangan. Ya, sejauh itu nanti seperti tadi kita persoalkan bagaimana kita memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang pernah ditanamkan oleh nenek moyang kita. Karena apapun, bagaimanapun juga yang diwariskan nenek moyang itu tidak semuanya jelek. Ya, ada nilai-nilai yang memang perlu dilestarikan, dan dalam konteks agama apapun itu bisa disesuaikan. Sejauh itu punya nilai mendukung penghayatan kehidupan religius, maka itu pun bisa diangkat untuk bisa dikembangkan atau diwariskan kepada generasi yang selanjutnya, dan ini penting. Ya. Terima kasih Romo. Para pemirsa, memang sangat penting sekali. Apapun yang terjadi, NKRI tetap satu. Namun acara-acara adat juga tetap dilaksanakan, tetap dilakukan, karena itu warisan leluhur. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan lanjutkan pada season berikutnya. Terima kasih pemirsa, masih tetap berada di Debat Dhamma TV. Indah sekali pemaparan Romo Bonefisius tadi. Ternyata acara-acara adat, ritual-ritual adat itu tidak bertentangan dengan agama-agama samawi yang ada ya Romo ya. Saya perlu bertanya memang, karena di NTT ini sudah sangat dikenal lah, masalah ritual-ritual adat itu tetap ada. Karena bagaimanapun itu harta leluhur, harta warisan yang harus kita pertahankan. Saya bertanya kepada generasi mudanya ini, Mas Warsel ini, sebagai generasi muda yang selama ini saya dengar banyak menganggap kalau warisan leluhur itu sudah kuno, kita abaikan aja. Sekarang dari Romo aja sebagai seorang biarawan itu memang tidak menyalahi ketentuan agama. Menurut Mas Marcel gimana? Baik, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Romo Bonifasius, bahwa nilai-nilai leluhur itu sepanjang tidak bertentangan nilai agama, saya rasa tetap dilestarikan. Seperti itu mungkin. Begitu Mas Marcel ya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda sebagai generasi muda juga mempelajari adat istiadat? Oh, pasti. Masih? Pasti, karena kita dilahirkan dengan budaya dan adat istiadat, pasti itu kita junjung tinggi itu. Dan tetap diikutin ya? Tetap diikuti ya. Pemirsa, nampaknya nilai luhur itu bagi saudara-saudara kita di NTT tetap juga dilaksanakan. Karena pernah saya baca tulisan seorang pastor, saya lupa namanya, bahwa memuja leluhur itu bukan memuja berhala. Kira-kira begitu Romo ya. Dan itu yang menulis dari NTT loh Romo. Dan itu pernah saya baca, itu merupakan disertasi diakui di Roma. Itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan nilai budaya leluhur itu tidak bertentangan dengan agama yang ada. Dan untuk menyatukan bagaimana itu tugas Pak Ansel untuk menjelaskannya. Bagaimana Pak Ansel? Karena ini hal yang sangat urgen sekali ya, sangat urgen. Nah ini rupanya Pak Ansel bisa menjelaskan ini. Bagaimana Pak Ansel?
pertama-tama sebenarnya ada sebuah pergolakan masyarakat NTT maupun Indonesia, seakan-akan yang mereka temukan beratus-ratus, berpuluh-puluh bahkan ratus tahun itu semua salah dan dosa. Dan ini menjadi kesadaran kemudian oleh para misionaris khususnya bahwa budaya masyarakat sebelum agama itu diwartakan, misalnya dia mempunyai nilai yang hanya dibahasakan berbeda dengan nilai atau bahasa-bahasa agama. Kemudian disadari, lalu ada jalan seperti misalnya ada yang disebut inkulturasi, artinya memasukkan atau menyesuaikan pewartaan nilai-nilai yang baru dalam nilai yang sudah ada. Ini sebuah instrumen saja menurut saya, tetapi yang paling penting ialah masyarakat asli, atau sekarang masih ada seperti agama Marapu di Sumba, atau mungkin penghayat kepercayaan dalam bentuk yang lain yang ada di NTT, semakin diyakini bahwa dalam relasinya dengan alam sekitar ada perasaan saling menghargai, karena masing-masing memiliki kehidupan yang berbagi. Manusia mendapat kehidupan dari alam, dan alam pun wajib mendapatkan perlakuan yang baik dari manusia. Maka interaksi sebagai sama-sama ciptaan ini diwujudkan dalam doa, ungkapan-ungkapan asli orang NTT. Lalu kemudian bahasa keagamaan mengartikan yang lain. Jujur saja memang ada cara mewartakan agama yang melihat itu semua salah. Nah, kemudian disadari bahwa cara seperti itu juga salah. Nah, jadi penghayatan nilai oleh masyarakat sederhana apapun, dia dengan cara bahasa dia harus menjadi bagian dari roh atau perjumpaan nilai-nilai agama yang diwartakan secara konvensional dengan nilai-nilai ritus asli yang sudah puluhan, ratusan, bahkan mungkin sebelum itu sudah hidup. Pada zaman ini mulai terbuka apa yang disebut sebagai kontekstualisasi, apa yang disebut sebagai tadi ada nama inkulturasi. Maka saya pribadi hampir 20 tahun mengangkat cerita rakyat untuk menjadi bagian dari komunikasi untuk memahami apa bahasa iman itu. Mengapa saya mengangkat cerita rakyat? Karena bagi saya cerita itu bukan dongeng, tapi cara rakyat mengungkapkan sesuatu yang dia tidak pahami dalam bentuk cerita, dalam bentuk mitos-mitos alam, dan cara dia menafsir gejala alam itu menurut seluruh hidup dia, bukan sekedar sebuah karena takut, perasaan takut. Terima kasih Pak Ansel. Budaya agama aslinya. Terima kasih Pak Ansel. Para pemirsa, rupanya apa yang disampaikan oleh Pak Ansel tadi, cerita-cerita rakyat, tergelitik sekali saya, terutama juga para pemirsa. Apakah para pemirsa sekarang masih mengerti tentang cerita-cerita rakyat? Apakah dalam cerita-cerita rakyat itu ada banyak hal yang bisa disampaikan kepada putra-putrinya, kepada anak didiknya, karena itu merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi. Dan interaksi daripada cerita-cerita itu akan membawa dampak positif di dalam laku kita ke depan. Dan tentu saja di dalam rangkaian pertemuan kita pada malam pada saat ini, karena keterkaitannya dengan Hari Sumpah Pemuda, kesatuan, persatuan, bahkan tadi nilai-nilai luhur yang terucap. Karena sila pertama kita jelas ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya ketuhanan yang berbudaya. Dan untuk inilah maka rekan-rekan kami dari saudara kami dari NTT ini bisa menyatu di dalam menyampaikan visinya tentang seni, tradisi, adat, budaya, digabungkan dengan pengetahuan lain. Para pemirsa tetap berada di depan Dhamma TV. Kita masih ada satu session lagi yang akan kita lanjutkan. Terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih masalah yang berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda
dan seni tradisi dari saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur. Kepada Pak David ya, Pak David, memang kadang-kadang kita menjadi sulit berbicara dengan akademisi, Pak ya. Banyak hal-hal yang harus dihadapi dalam mendidik, ternyata hasilnya tidak memuaskan, bahkan tidak hanya yang di NTT, Bapak tadi katakan, di Jawa aja juga banyak nggak ngerti bahasa Indonesia, begitu Pak ya. Artinya apa? Contoh-contoh yang terjadi, tidak hanya di kalangan akademi. Menurut Bapak, supaya itu bisa dipertahankan, bisa dilestarikan satu kesatuan yang utuh, apa harapan Bapak ke depan? Jadi begini, kita lihat perkembangan beberapa waktu terakhir atau beberapa dekade terakhir. Perkembangannya begitu pesat dan ini sebenarnya perang antara nilai-nilai. Ya, nilai-nilai dari luar yang consumerism, hedonism itu sebenarnya sudah mulai menggeser nilai-nilai asli kita. Ini persoalan yang paling dasar. Perilaku consumerism, mencari keuntungan diri sendiri itu akhirnya menjadi yang utama dan itu adalah awal dan sumber dari malapetaka bagi bangsa kita. Karena itu kita bagaimana membentengi nilai-nilai yang masuk itu dengan nilai-nilai kita yang nilai-nilai luhur yang kita anggap nilai-nilai yang mulia itu. Ini yang bisa mempersatukan kita, akan mempengaruhi perilaku generasi muda kita untuk memperjuangkan mana yang baik dan mana yang kurang baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini persoalan pertama. Yang kedua bahwa memang pengalaman saja misalnya dalam dunia akademik, kadang-kadang nilai kejujuran itu sudah mulai luntur karena persoalan keteladanan ini kurang. Ini yang tadi saya katakan. Ini kita bisa harus menanam juga dari nilai-nilai yang sama ini. Kalau nilai-nilai luhur ini kita tanamkan, maka persoalan-persoalan yang percikan-percikan persoalan seperti itu akan lama-lama akan hilang dengan sendirinya atau berkurang. Nah, mengenai bahasa sebagai bahasa persatuan, ini saya kira memang benar kita harus tetap menjaga atau memperjuangkan bahasa Indonesia itu sebagai suatu yang wajib, mulai dari anak-anak di bawah harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan sampai ke atas seringkali dialek-dialek yang mempengaruhi media massa itu membuat bukan bahasa Indonesia menjadi tambah baik, tapi tambah kurang baik, tambah rusak. Sering seperti itu. Nah, ini persoalan besar bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau bahasa Indonesia sudah rusak, itu akhirnya orang lebih cenderung kita belajar bahasa asing saja. Karena bahasa Indonesia begitu cepatnya berubah dan tidak lagi mengikuti grammar-grammar yang baik, misalnya seperti itu. Itu beberapa hal yang kecil yang mungkin kita harus perlu renungkan bersama. Persoalan besar ada di balik itu. Terima kasih Pak David, terima kasih. Persoalan besar saudara. Untuk ini kepada Romo ya, Bonifasius, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi Romo ya, terutama untuk generasi muda, untuk membentengi tadi menurut Pak David, untuk membentengi budaya global yang sangat mempengaruhi generasi muda kita. Tentu secara spiritual barangkali Romo mempunyai strategi untuk menghadapinya itu. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Kalau berkaitan ini sebetulnya kalau kita cermati kebijakan dunia pendidikan kita sekarang ini dengan pemberlakuan kurikulum yang baru yang menekankan karakter, sebetulnya itu menjadi entry point sebenarnya bagi bangsa kita untuk menyiapkan generasi kita. Andaikan 18 butir nilai karakter yang digariskan dalam kurikulum yang sekarang diturunkan dan mau diberlakukan secara nasional itu diterapkan secara sungguh-sungguh dalam praktik pendidikan, maka saya yakin kecemasan kita akan tergerusnya nilai-nilai penghayatan terhadap nilai kebangsaan, kebahasaan itu bisa terhindari ya. Lalu dalam kaitan dengan praktik berbahasa ya, itu memang perlu kita sadari kalau kita berkomunikasi dan bahasa yang salah itu akan dipahami juga secara salah ya. Karena itu penting kita pahami betul apa yang dikatakan Jus Badudu, konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar itu saya pikir bapak-bapak mereka yang praktisi pendidikan sungguh paham makna dari ungkapan itu. Bahasa yang baik adalah bahasa yang bisa dipahami
dia terlepas dari kebenaran tata bahasanya, tetapi komunikatif. Saya berbicara, lawan bicara mengerti, itu adalah bahasa yang baik. Tetapi bahasa yang benar itu artinya soal kepatuhan pada kaidah-kaidah linguistik, aturan-aturan norma kebahasaan, dan ini yang memang perlu dalam konteks kita. Dan saya pikir tugas bapak-bapak yang di perguruan tinggi inilah yang menertibkan cara berbahasa. Kapan kita menggunakan bahasa yang baik, kapan kita menggunakan bahasa yang benar, harus bisa menempatkan pada tempatnya, ranah mana kita berbicara. Kalau kita forum akademik, jelas kita menggunakan bahasa yang benar. Kalau kita menggunakan dalam komunikasi sehari-hari, ya kita bahasa yang baik. Terima kasih Romo. Ya. Saya langsung saja, Mas Marcel. Anda generasi muda kita ini ya. Apa harapan Anda ke depan sebagai generasi muda untuk membentengi diri kita menghadapi budaya global? Silakan. Ya, baik. Yang paling pertama adalah dari unsur keluarga dulu. Pendidikan karakter dari keluarga itu yang paling pertama. Yang kedua, di sekolah itu pasti. Pendidikan budi pekerti harus dimunculkan lagi. Paling tidak harus dimunculkan. Kenapa? Contoh saja, dulu orang misalnya rambut basah, lalu langsung sisir, terus airnya ciprat di orang lain. Tapi waktu itu orang mengajar, kalau budi pekerti mengajar seperti apa? Kalau mau sisir harus dipegang dulu, sama begini. Jadi rambutnya tidak, airnya tidak ciprat di orang lain. Itu pendidikan budi pekerti. Kemudian yang berikut kita buat acara yang berkaitan dengan seni budaya. Kenapa? Seni itu perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena seni itu orang rasa empati akan diasah dari seni itu. Kalau orang sudah mulai mencintai seni, baik itu tari, musik maupun seni suara, otomatis dia punya rasa empati, rasa simpatinya sudah mulai ada di situ. Nah, itu yang akan dikembangkan. Terima kasih Mas Marcel. Terakhir kepada Pak Ansel, Pak. Kira-kira kalau menurut Pak Ansel, masalah pendidikan toto kromo orang Jawa ini, karena yang berkaitan dengan masalah budi pekerti, Pak, luhurnya sebuah keagungan sebuah bangsa itu dikenal oleh bangsa lain karena keluhuran budayanya. Kira-kira seperti itu Pak Ansel. Bagaimana nanti menghadapi faktor-faktor pendidikan yang akan datang, juga dari segi Pancasila kita, Ya. mengingat semua itu. Monggo. Ya, saya mulai dari yang pertama dulu, bahwa persoalan kita harus menghidupkan kembali secara struktural pendidikan budi pekerti. Tetapi ada pertimbangan lain, pendidikan budi pekerti tidak menjadi sebuah pendidikan seperti mengajarkan bahasa untuk sebuah pemahaman linguistik. Tapi pendidikan budi pekerti menjadi satu pendidikan tingkah laku yang bisa dilihat ada perubahan perilaku. Nah, persoalannya kalau dia diajarkan tersendiri, dia akan tergoda untuk menjadi ilmu seperti yang lain. Itu dulu pertimbangan. Karena itu pendidikan budi pekerti masuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dari mata pelajaran lain. Berhitung, matematika. Kalau dulu nama berhitung, matematika. Di dalam matematika sekalipun ada perilaku jujur yang harus menjadi bagian dari pembelajaran matematika. Baik dalam soal penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana seseorang merasa bahwa matematika yang ada di dalam lambang-lambang bilangan harus pas dengan apa kenyataan dalam masyarakat. Itulah korelasi sebuah nilai. Nah, itu dulu yang lalu kemudian menjadi perdebatan agar pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti tidak sekedar sebagai ilmu yang dipelajari, tapi dia ilmu terapan. Ini satu. Yang kedua, saya senang bahwa soal Pancasila, pendidikan karakter. Ketika kita menyusun undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, di situ salah satu pemikiran serius tentang perilaku berbangsa bernegara. Ada usulan penting bahwa mengapa tidak ada undang-undang kebudayaan. Mengapa? Karena erosi kebudayaan begitu parah. Salah satu penyebabnya waktu itu pada zaman lalu dipadukan antara kebudayaan dan pariwisata. Maka kebudayaan dijual atau dipandang sebagai komoditas yang dibeli, dijual dan mendatangkan devisa negara. Nah, oleh karena itu dikembalikan kepada kebudayaan, kepada pendidikan, dia sebagai pembentuk perilaku.
Terima kasih Pak Angel. Sementara sampai di sini, para pemirsa, waktu jua yang memisahkan kita pada perjumpaan kali ini. Kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Rahayu.